Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadimah Putri dari Universitas Muhammadiyah Buton, Prodi PGSD. Di video kali ini kita akan belajar cara membuat Microsoft Word untuk membuat dokumen yang sederhana. Yuk kita mulai langkah demi langkahnya. Yang pertama itu ada mengubah jenis huruf dan ukuran huruf. Di situ kita akan pergi ke menu Home. Ada di sini jenis tulisan. Biasanya itu menggunakan Times New Roman. Terus ukurannya itu berada di nomor 12. Yang kedua itu ada mengubah margin halaman. Mengubah margin halaman itu klik tab layout, lalu pilih margins, dan kita pilih yang normal. Tetapi bisa juga kita sesuaikan dengan yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Yang ketiga itu mengubah ukuran kertas. Masih di tab layout, kita pilih CZ. CZ itu biasanya ada di letter, tabloid, legal, tapi yang sering digunakan itu biasanya yang A4. Yang keempat itu mengubah posisi kertas. Mengubah posisi kertas itu kita klik di orientation, ada portrait dan ada landscape. Portrait itu yang tegak, sedangkan landscape itu yang melebar. Seperti ini yang melebar. Tetapi yang sering digunakan itu yang orientation portrait. Yang kelima itu memberikan nomor halaman. Nomor halaman itu berada di tab insert, lalu kita klik page number di bottom. Ini ada yang di samping di di bawah sebelah kiri, di tengah, dan di bawah sebelah kanan. Tetapi yang bisa kita gunakan itu di bawah tengah. Ini. Close. Yang keenam, memasukkan
masukkan chart. Yang keenam itu memasukkan chart atau grafik. Itu kita klik di menu insert, kita pilih chart, terus kita akan cari kostum mana yang kita mau. Setelah muncul grafik yang kita mau, kita tekan OK. Nah, habis itu setelah muncul kita bisa mengubah. Kalau kita ingin mau 2 grafik saja, kita edit atau kita hapus di jendela Excel-nya ini. Dihapus. Oke. Nah, begitu. Ini kenapa tidak dihapus? Oke. Yang ke-7. Yang ke-7 itu membuat tabel. Oke, yang di ke-7 itu kita akan membuat tabel. Membuat tabel, kita masuk ke menu insert. Setelah itu kita menuju ke tabel. Di samping kanan dia di atas itu jumlah kolom, sedangkan ke bawah itu dia jumlah baris. Selanjutnya kita pilih 3 kolom, 5 baris. Mungkin di sini kita tekan nomor, terus kita geser. Sini nama siswa. Nama siswa, di bawahnya itu lulus. Sini itu tidak lulus. Nah, jika kita ingin menjadikan di nama siswa itu kita ingin menjadikan satu kotak, itu tinggal kita blok semua, terus kita ke layout dan kita pilih di merge cells. Oke, sudah jadi. Dan di nomornya juga ini kita blok seperti tadi, ke layout dan terus ke merge cells. Nah, jadinya seperti ini. Mungkin nomor 1 kita tulis Udin. Yang sini kita tulis Ani. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke selanjutnya. Ke-8 itu memasukkan gambar. Oke, ke-8 memasukkan gambar. Memasukkan gambar tuh kita pergi ke insert, terus picture, this DVC itu supaya kita mengambil gambar dari perangkat kita. Oke,
Oke, di sini sudah muncul gambarnya. Kita bisa crop menjadi lebih kecil. Kalau ingin mau dipotong hanya logonya saja, bisa kita potong. Oke. Nah, seperti ini. Insert page to. Oke, itu saja mungkin. Selanjutnya ke 9, kita akan membuat daftar isi. Oke, yang ke-9 itu kita membuat daftar isi otomatis. Di saat kita membuat daftar isi otomatis itu, di judul kita jadikan kayak judul besar itu kita jadikan heading 1, kita blok. Setelah itu di home jadi heading 1. Oke. Daftar isi kita blok jadi heading 1. Pendahuluan heading 1. Terbelakang. Nah, kalau di subjudul itu kita jadikan di heading 2. Heading 2. Oke. Margin 1 ini heading 2. Terus di penggunaan energi dalam poin memungut air itu di heading 2. Pokoknya di subjudul itu kita jadikan di subjudul itu kita jadikan heading 2. Ini juga heading 2. Ini juga heading 2. Setelah itu bab 3 dan penutup itu heading 1. Kesimpulan itu di heading 2. Setelah itu saran juga termasuk di heading 2. Dan daftar pustaka itu di heading 1. Oke, heading 1. Nah, setelah itu kita ke daftar isi. Oke, daftar isi. Kita pilih ini. Kita pilih
Oke. Kita jadikan klik tabel. Kita masuk ke tabel references, terus table of contact, terus kita pilih mana yang mau kita jadikan daftar isi kita. Oke, saya pilih yang ini. Oke, kita lihat. Oh, ini salah. Oke, itu saja. Nah, selanjutnya pokoknya seperti ini. Ada tulisan di atas itu kita hapus. Intinya seperti ini, nanti bisa diatur saja jadi A, B, C, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir Oke. Oke, membuat struktur organisasi otomatis. Oke, mungkin kita tulis saja di sini. Tapi sebelumnya kita tulis dulu organisasi-organisasi yang ingin kita jadikan struktur. Pertama itu wali kelas. Setelah itu ketua kelas. Setelah itu sekretaris. Setelah itu seksi keamanan. Setelah itu seksi kebersihan. Seksi keindahan. Seksi kedisiplinan. Bendahara. Oke. Wali kelas itu berada di bawahnya kepala sekolah, jadi wali kelas tab 1 kali. Ketua kelas dan sekretaris itu kita blok tab 2 kali. Seksi keamanan sampai seksi kedisiplinan itu kita tab
3 kali. Bendahara itu berada di bawah bendahara itu sejajar dengan ketua kelas dan sekretaris. Jadi kita blok terus tab 2 kali. Setelah jadi seperti ini, silakan kita blok semua dan tekan Ctrl X. Setelah itu kita masuk ke tab insert, tekan Smart Art, klik hierarchy, dan di sini banyak sekali pilihan struktur yang kita inginkan. Oke, di sini saya memilih grafik yang ini. Oke. Setelah muncul seperti ini, kita Ctrl A. Setelah kita Ctrl A, kita Ctrl V. Nah, jadilah struktur organisasi yang kita inginkan, gampang dan mudah. Tidak lagi kita susun-susun seperti ini, kita bikin manual. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila kurang dimengerti ataupun penjelasan saya kurang maksimal, mohon dimaafkan karena saya juga masih proses belajar, tidak terlalu hafal dengan ini. Sekian dari saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.